Partai Komunis China telah memimpin negeri tirai bambu sejak memenangkan Perang Sipil pada 1949. Kemenangan PKC merupakan titik awal dari pembentukan Republik Rakyat China. Namun di bawah kekuasaan komunis, pemerintah China melakukan beberapa kejahatan yang memusnahkan ribuan orang. Berikut adalah dosa Partai Komunis China sejak berkuasa atas China. Kampanye lompatan jauh ke depan merupakan kampanye industrialisasi yang berlangsung sejak 1958 hingga 1960. Kampanye ini dilakukan di bawah kepemimpinan pemimpin China, Mao Zedong. Sebagaimana diberitakan oleh Britannica, China berupaya mengadaptasi model industrialisasi Uni Soviet, mengubah produk agrikultur menjadi mesin berat. Namun upaya tersebut tak berhasil. Kegagalan kampanye ini terjadi karena Partai Komunis mengambil keputusan secara terpusat dan lebih mementingkan kepentingan ideologi ketimbang keahlian. Program ini lalu dilaksanakan secara tergesa-gesa. Banyak kader yang semangat melelehkan barang-barang mereka demi mendapatkan besi. Pengaturan Partai Komunis yang tidak efisien dan perubahan besar-besaran dari pertanian ke industri skala kecil berdampak pada agrikultur China. Pada akhirnya sekitar 20 juta orang meninggal dunia karena kelaparan pada 1959 sampai 1962. Melihat bencana tersebut, pemerintah lalu mengembalikan perekonomian ke jalur pertanian pada awal 1960. Pemerintah mengembalikan kembali kafling dan alat pertanian, lalu menekankan kembali keahlian. Selain memerintahkan program lompatan jauh ke depan, Mao Zedong juga menerapkan program revolusi budaya. Berdasarkan artikel Histori, revolusi budaya dimulai pada 1966. Kala itu, Mao Zedong berusaha memperkuat cengkeramannya atas China. Mao mendesak pemuda China untuk membersihkan elemen komunitas China dan mengembalikan semangat revolusi yang telah memenangkan Perang Sipil berpuluh-puluh tahun. Pada awal revolusi budaya, Mao menutup sekolah negara dan mengarahkan mobilisasi pemuda agar mereka mempelajari nilai berjuis dan kurangnya semangat revolusioner. Beberapa bulan setelahnya, gerakan itu berkembang cepat tetapi membawa malapetaka. Para pemuda membentuk kelompok paramiliter yang dikenal dengan Pasukan Merah. Pasukan Merah kemudian menyerang dan menyiksa kaum lansia dan intelektualitas China. Penduduk China dipaksa melepaskan diri dari 4 tua, yakni tradisi lama, budaya lama, kebiasaan lama, dan ide lama. Akibat revolusi kultural ini, sekitar 1,5 juta orang terbunuh. Jutaan lainnya dipenjara, diambil propertinya secara paksa, disiksa, dan dipermalukan. Sebagaimana diberitakan The Guardian, Provinsi Guangxi dinilai menjadi daerah yang paling terdampak dengan muncul laporan pembunuhan massal dan kanibalisme. Daerah Mongolia Dalam juga turut menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak terparah. Pihak berwenang kala itu dilaporkan meluncurkan kampanye penyiksaan terhadap terduga separatis. Bahkan populasi kucing China turut menjadi sasaran kesadisan pemerintah mengingat Pasukan Merah didoktrin untuk menghapuskan simbol kemunduran berjois. Revolusi budaya resmi berakhir usai Mao meninggal dunia pada 9 September 1976. Partai Komunis China menduduki negara Tibet setelah menginvasi daerah pada Oktober 1950. Pemerintah Tibet kemudian kalah dari tekanan China, menandatangani perjanjian yang memastikan pemimpin spiritual Tibet yakni Dalai Lama masih memiliki kewenangan mereka. Namun pemberontak pecah di Tibet pada Desember 1958. Kala itu pemberontak memenuhi Lhasa, ibu kota Tibet. Komando militer China kemudian merespon ini dengan mengancam mengebom satu kota. Pada Maret 1959 kerusuhan kembali terjadi di Lhasa. Kerusuhan ini disebabkan karena masyarakat takut akan upaya penculikan Dalai Lama dan membawanya ke Beijing. Upaya tersebut tercium usai pejabat militer China meminta Dalai Lama berkunjung ke markas militer untuk menonton teater dan minum teh. Namun Dalai Lama harus datang sendiri tanpa ditemani penjaganya. Pada 10 Maret sebanyak 300.000 warga Tibet memenuhi istana Norbulingka yang kala itu adalah tempat tinggal Dalai Lama untuk mencegah pemimpin Tibet tersebut menyetujui tawaran PKC.
Pada 17 Maret, China menyerang istana tersebut dan membuat Dalai Lama mengungsi ke India. Bentrok pecah di Lhasa, tetapi kubu Tibet kalah karena kekurangan orang dan senjata. Pada 21 Maret, China mulai menyerang Norbulingka, membunuh puluhan ribu pria, wanita, dan anak-anak yang berada di depan istana tersebut. Militer China juga menindak tegas pemberontakan Tibet, mengeksekusi ajudan Dalai Lama, dan menghancurkan biara-biara utama di Lhasa. Ribuan warga Tibet kemudian mengungsi ke India mengikuti Dalai Lama. Insiden Tiananmen Square yang juga disebut dengan Insiden 4 Juni merupakan rangkaian aksi protes di China pada 1989. Demonstrasi memuncak pada 3–4 Juni, membuat pemerintah menindak tegas pendemo di Tiananmen Square di Beijing. Sementara diberitakan Britannica, demonstrasi itu disebabkan oleh sentimen reformasi politik dan ekonomi yang meluas di kalangan mahasiswa China. Titik penting demonstrasi ini adalah kala Hu Yaobang yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKC sejak 1980 disuruh mundur dari jabatannya karena mendukung reformasi demokratis. Hu meninggal dunia pada pertengahan April 1989 dan kemudian dianggap sebagai martir dari kebebasan politik. Kala pemakaman Hu, ribuan mahasiswa berkumpul di Tiananmen Square untuk menuntut demokrasi dan reformasi lainnya. Namun PKC memilih mengatasi demonstrasi ini dengan tindakan tegas. Kala tentara mencoba memasuki Tiananmen Square, warga Beijing berkumpul dan menutup jalan. Selain itu, banyak pendemo menempati Tiananmen Square berdiri di dekat patung yang disebut Dewi Demokrasi. Melihat kondisi ini, pasukan China dengan tank dan kendaraan lapis baja mereka meluncurkan tembakan atau menindas siapapun yang menghalangi mereka. Akibat tindakan keras ini, ribuan orang ditahan dan beberapa diantaranya menerima hukuman penjara. Beberapa lainnya juga dieksekusi. Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 241 orang terbunuh dalam kerusuhan tersebut dan sekitar 7.000 orang terluka. Namun, banyak orang yang mengestimasi jumlah kematian jauh lebih besar dalam insiden tersebut. Sejak tahun 2017, pemerintah China telah memenjarakan lebih 1 juta warga Muslim Uighur sejak tahun 2017. Sebagaimana diberitakan oleh CFR, kaum Uighur juga menjadi sasaran pemantauan ketat, kerja paksa, sterilisasi paksa, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia lain. Tindakan keras China kepada kaum Uighur dilakukan lewat kamp edukasi vokasi dan pelatihan. Namun media internasional dan peneliti menyebut kamp itu sebagai kamp reedukasi atau kamp detensi. Kebanyakan orang yang dikirim ke kamp reedukasi ini ialah karena menjalankan ibadah di gereja, memiliki lebih dari 3 anak, dan mengirimkan teks terkait ayat Al-Quran. Bahkan organisasi hak asasi manusia menyebut kejahatan orang-orang tersebut ialah karena menganut Islam. Itulah tadi dosa-dosa Partai Komunis China. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?